Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sufianawati. Saya guru SDN Margomulyo 2, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Saya semakin sadar bahwa tugas guru adalah membimbing murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Rasanya saya semakin percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid untuk mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kita harus memekarkan murid dengan mempertimbangkan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid. Saya menjadi tergerak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Intisari dari modul 3.3, modul 3.3 menyajikan pemahaman yang sangat berharga tentang 1. Kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. 2. Suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. 3. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. 4. Pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid, sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Aspek menumbuh kembangkan kepemimpinan murid meliputi aspek suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Hal yang dapat dilakukan untuk mendorong dan mempromosikan aspek suara murid yaitu membangun budaya saling mendengarkan, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan, melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian, memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan, dan proses pembelajaran. Pilihan atau choice. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Cara memberikan murid-murid pilihan dalam proses belajar mereka. Membuka cakrawala murid, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program, memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok,
memberi kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan. Memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka. Memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi pembelajarannya. Hal yang dapat dilakukan untuk mendorong dan mempromosikan aspek kepemilikan murid yaitu 1. Memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, misalnya memilih topik untuk dilaporkan. 2. Memberikan kesempatan murid berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, misalnya memutuskan apa yang ingin mereka pelajari. 3. Memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. 4. Memberikan murid kesempatan untuk menilai diri sendiri dan terlihat dalam proses penilaian, misalnya melibatkan murid dalam mendiskusikan kriteria rubrik proyek yang baik. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 1. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang seperti ini akan membuat murid mampu dan berkeinginan untuk melakukan hal-hal secara positif untuk dirinya sendiri serta memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekeliling. 5. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 6. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Mereka dapat berada sekaligus pada 1. Komunitas keluarga yang anggotanya dapat terdiri dari orang tua, kakak, adik, pengasuh, dan sebagainya. 2. Komunitas kelas dan antar kelas. Anggotanya dapat terdiri dari teman, sesama murid, dan guru. 3. Komunitas sekolah. Anggotanya dapat terdiri dari kepala sekolah, pustakawan, penjaga sekolah, laborat, penjaga keamanan, tenaga kebersihan, petugas kantin, dan sebagainya. 4. Komunitas sekitar sekolah. Anggotanya dapat terdiri dari RT, RW, tokoh masyarakat setempat, puskesmas, tokoh agama setempat, dan sebagainya. 5. Komunitas yang lebih luas. Anggotanya dapat terdiri dari organisasi masyarakat, dunia usaha, media, universitas, DPR, dan sebagainya. Apa
Keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana peran guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk bisa selamat dan bahagia sebagai individu. Dengan demikian, dalam mengelola program yang berdampak pada murid, haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Mengenai nilai dan peran guru penggerak, menitik beratkan pada dasar nilai atau pedoman seorang guru dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan nilai-nilai yang harus dipedomani dalam menyusun program yang berdampak pada murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berkutat atau berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Bahwa visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, model Bagja, dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4 Budaya Positif. Tentunya, pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberi dampak positif dan wujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Keterkaitan dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Keterkaitan dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dalam merencanakan program yang berdampak pada murid juga perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Hal ini untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid, agar dalam melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab. Keterkaitan dengan modul 2.3 Coaching. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid merdeka belajar. Keterkaitan dengan modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi, agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien. Terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut telah harus memperhatikan 3 prinsip berpikir.
4 paradigma pengambilan keputusan dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid serta seluruh pihak yang terkait. Keterkaitan dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan memperhatikan kaitan seluruh materi modul 3.3 dengan modul sebelumnya, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak pada murid agar sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tercermin dalam aksi nyata menuju murid merdeka belajar dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, ketika ingin memutuskan untuk menyusun suatu program dalam pengembangan sekolah, ternyata itu tidak dilakukan begitu saja atau sesuai dengan apa yang diinginkan secara tiba-tiba tanpa didasari oleh pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan agar keputusan menjadi efektif dalam menyusun suatu program sekolah, antara lain harus melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mentoring, hingga evaluasi. Dalam merencanakan suatu program sekolah yang berdampak pada murid, hendaknya tujuan program tersebut mengandung unsur-unsur tahapan 5D atau Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Keterlaksanaan dan kesuksesan tujuan program sekolah tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek, misalnya sumber daya sekolah itu sendiri. Untuk itu, penting dilakukan pemetaan sumber daya atau identifikasi terhadap aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Sekolah dapat mengefektifkan potensi sumber daya, aset, atau modal tersebut sebagai kekuatan dalam pengembangan sekolah melalui program yang berdampak pada murid. Murid adalah sosok merdeka belajar sehingga harus diberikan kebebasan dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi tanpa adanya tekanan. Hendaknya program yang dilaksanakan adalah program yang diusulkan murid. Oleh karena itu, sekolah atau guru harus memberikan kesempatan pada murid untuk bersuara, menentukan pilihan sehingga mereka ada kepemilikan terhadap program yang akan dilaksanakan. Demikian juga setelah murid melaksanakan program tersebut, hendaknya dilibatkan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.